Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati Wulandari dan rekan saya Farsaldino Sofian Haris. Kami akan menjelaskan sedikit tentang pola kegiatan perekonomian. Pola kegiatan perekonomian atau sistem ekonomi itu dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. 2. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang pemerintahannya turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasa barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi dan pengawasan sektor swasta. 3. Sistem perencanaan pasar adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Uang perdagangan spesialisasi. Munculnya uang sebagai alat tukar-menukar untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan masyarakat untuk melakukan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Sirkulasi aliran pendapatan. 1. Pasar barang. Pasar barang merupakan tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. 2. Pasar faktor adalah tempat di mana para penguasa atau pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diminta oleh masyarakat. Pelaku kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ada 3 golongan pelaku. 1. Rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. 2. Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 3. Pemerintah adalah badan-badan yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang efisien dalam mengalokasikan suatu faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Mekanisme pasar ini maksudnya cara kerja pasar itu sendiri, seperti kegiatan yang terjadi dalam pasar terus faktor-faktor apa saja yang terdapat di dalam itu semua tentunya akan menunjang kemajuan kegiatan dalam pasar itu sendiri, yang tentunya dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik atau berkembang. Seperti kita ketahui, di dalam pasar selalu terjadi transaksi antar penjual dan pembeli, dan terdapat barang hasil produksi yang diperdagangkan. Oleh sebab itu, mekanisme pasar ini tentunya berperan untuk mengatur kegiatan yang terjadi dalam pasar. Semakin bagus pengelolaan pasar, maka pasar itu akan semakin berkembang. Dan apabila pasar itu berkembang, maka perekonomian juga akan ikut berkembang. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah itu terbagi 3. 1. Membuat peraturan-peraturan. Tujuan dari peraturan pemerintah itu agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar agar tidak merugikan khalayak. Contohnya dari peraturan tentang syarat-syarat kerja kepada para pekerja di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah dan tunjangan lain yang wajar serta tidak ditindas majikan. 2. Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal ialah strategi atau langkah-langkah pemerintah
dalam pengeluarannya, sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan perseorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial, seperti kegiatan pengangkutan kereta api, perusahaan jasa untuk menyediakan air bersih, listrik dan telepon, dan perusahaan jasa pos.